Yang saya hormati Menteri Hukum Republik Indonesia yang hari ini hadir di tengah-tengah kita untuk menerjemahkan bahwa memimpin itu bukan hanya dengan otak, tetapi memimpin itu dengan hati. Karena kecerdasan manusia yang tertinggi itu di perasaan, bukan di pikiran. Karena memimpinnya dengan hati, maka memandang hukum itu bukan rangkaian kata-kata yang disusun dalam naskah undang-undang. Memandang hukum bukan rangkaian kata-kata dalam tuntutan, dalam dakwaan. Memandang hukum bukan rangkaian kata-kata yang berisi vonis tentang sebuah keputusan. Tetapi memandang hukum adalah rasa adil yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Hidup saya itu ditandai dengan dua hal di halaman rumah saya itu. Maka ada yang disebut dengan pos pengaduan KDM. Yang mengadu itu selalu isinya adalah air mata. Air mata yang pertama yang mengadu adalah mereka yang berbaring di rumah sakit belum bisa membayar rumah sakit. Mereka yang berbaring di rumah sakitnya sudah dibayar, sudah dijamin oleh BPJS, tetapi biaya untuk kehidupan keluarganya yang ditinggalkan, ongkos untuk bolak-balik dari rumah ke rumah sakitnya, biaya angkutannya, atau ada lagi Pak, korban pembegalan, matanya hampir keluar, minta diantar ke rumah sakit Cicendo karena BPJS-nya tidak bisa mengklaim. BPJS tidak bisa membayar korban pembegalan, BPJS tidak bisa membayar korban-korban kekerasan lainnya. Menurut saya itu yang tadi saya ketika berkumpul ini nota protes pertama saya pada BPJS. Yang kedua adalah yang mengantri itu orang yang ingin dilakukan pendampingan karena proses pelaporannya mengalami hambatan, tekanan. Dan sebelum pos bantuan hukum ini hari ini diresmikan, saya sudah punya 200 pengacara yang disebar di seluruh provinsi Jawa Barat yang mendampingi seluruh rakyat yang kesusahan. Ada pegawai pos yang hari ini mendapat kompensasi 500 juta karena di PHK sepihak. Ada keluarga yang malpraktek di rumah sakit mendapat 500 juta sebagai pengganti. Ada orang yang kembali hak-hak hidupnya yang belum selesai satu yang minta dinikahi oleh saya itu belum. Serius. Pak Menteri, saya waktu jadi gubernur membuat peraturan, judulnya Peraturan Budaya Desa. Di peraturan itu diatur tentang culture sebagai kekuatan mengatur regulasi. Saya meyakini betul Pak, kalau desa diatur terus dengan perangkat undang-undang dan budayanya ditinggalkan, desa akan hilang sebentar lagi. Yang ada adalah para kepala desa yang ahli dalam membuat administrasi, tapi omongannya nggak didengar sama rakyat. Kenapa? Kulturnya hilang. Indonesia adalah negeri culture, negeri kultural. Kita punya pengalaman kultur yang lama. Kita hidup di zaman kerajaan karena culture. Saat kolonial menguasai republik ini, bangsa kita masih survive karena culture. Ketika Orde Lama, kita culture. Ketika Orde Baru, culture. Diserang oleh krisis ekonomi global, hampir bangkrut bangsa ini 99, 98, culture. Telah menjaga seluruh kantong ekonomi publik yang bertahan berdasarkan tanah, air, udara yang bersenyawa. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan tata kelola anggaran dan pemerintahan. Negeri ini nggak sanggup kalau melakukan itu. Untuk itu di Pergub itu dulu ngatur. Di antaranya kalau nebang pohon yang ketinggian sekian, kemiringan kesekian gak boleh ditebang. Kalau bangun rumah menghadapnya harus ke sana. Kalau ada masalah hukum yang kasusnya pencurian apapun di bawah 10 juta tidak boleh dibawa ke ranah pengadilan. Kalau dia mencuri ayam karena lapar, maka yang harus dipanggil tetangganya, yang harus dipanggil RW-nya dan kepala desanya. Kenapa? Kalau orang mencuri karena lapar, yang salah bukan rakyatnya, yang salah pemimpinnya, kenapa rakyatnya dibiarkan lapar? Maka dibuatlah tiap desa yang disebut dengan lembaga peradilan adat.
diisi oleh para tokoh. Berperanlah Babinsa, Babin Kamtibmas. Ketika Pak Jaksa Agung terpilih menjadi Jaksa Agung, maka keluarlah yang disebut dengan restorasi justice. Di restorasi justice ternyata orang mencuri motor karena istrinya sedang melahirkan. Menurut saya dia mencuri karena untuk kepentingan istrinya. Dan istrinya satu. Kecuali dia mencuri untuk kepentingan istrinya yang keempat. Itu tidak boleh restorasi justice. Kemudian saya melihat bagaimana dia dikembalikan dari hukumannya, dibebaskan, dan keluarganya diberikan kompensasi untuk pembayaran rumah sakitnya. Terakhir Pak, saya menangani seorang kuli konveksi di Garut. Dia menerima motor hasil curian karena dibeli di media sosial. Belinya 1,5 juta, dia hasil labung nama. Ternyata motornya motor hasil curian dan ditahan di Polres Sumedang. Saya waktu itu langsung bergerak menemui Pak Kajari, berkoordinasi dengan Bu Kajati pada jam Pidum. Akhirnya dibebaskan dengan restorasi justice. Dan ternyata yang dicurinya itu anak mahasiswa. Orang Bogor kuliah di Unpad. Saya menggantinya dengan motor yang baru. Tapi jangan sampai besok ada yang dicuri lagi agar motornya baru lagi. Kemudian karena waktu itu masa percobaannya harus bersihin masjid segala macam, saya bilang begini, nanti dia makannya dari mana? Maka saya angkat menjadi tenaga kebersihan Pemprov Jabar. Keadilan itu bisa kita wujudkan dengan hal-hal yang sederhana. Saya selalu mengatakan kalau orang mencuri 1 juta itu biaya penangkapannya berapa? Biaya penyelidikannya berapa? Biaya penyidikannya berapa? Itu saksi bolak-balik itu lebih dari 1 juta. Belum biaya tahanan. Terus ketika ditahan besoknya asalnya nyuri ayam, besoknya dilatih nyuri kambing. Kemudian dilatih lagi nyuri sapi. Berbahaya Pak. Untuk itu saya berucap terima kasih. Hari ini dibentuk dan 100% Pak ini Posbakum di Jawa Barat dalam waktu 1 minggu. Karena yang tidak bikin saya ancam bantuan gubernurnya nggak turun. Maka saya berucap terima kasih dan Pak Sekda, Kepala Biro Hukum. Nanti hari Senin saya akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang budaya desa yang di dalamnya ada klausul atau pasal yang mengatur dibentuknya lembaga adat desa untuk menyelesaikan konflik perselisihan di tingkat desa. Saya kemarin didatangi oleh Pak Yai dari Malang yang dosen. Saya ajak diskusi rame-rame luar biasa. Hari ini juga tetangganya akan bertemu saya. Mohon maaf itu dari Malang memang datang ke sini. Mungkin saya tidak terlalu lama karena diminta kalau Kang Dedi datang, kayaknya ini kelar seluruh masalah. Mungkin juga saya akan datang. Kenapa? Ternyata seluruh masalah di Indonesia itu bisa diselesaikan dengan 2. Dengan tawa dan dengan tangis. Tidak usah dengan kekerasan, tidak usah dengan ancaman, tidak usah. Karena kata orang Sunda, apalagi Siliwangi, ada yang disebut dengan ngadu bako. Di Indonesia itu masalah bisa diselesaikan dengan 2 hal. Merokok dan minum kopi, selesai. Sudah. Yang tidak pernah selesai itu adalah istri yang selalu cemburu pada suaminya. Sudah selesai. Kalau saya termasuk orang yang sudah terbebas dari rasa cemburu. Untuk itu nanti di Senin Pergubnya keluarin Pak Sekda. Kemudian nanti di desa nanti ada jaksa masuk desa. Kemudian ada Babinsa, Babin Kaptimas, tokoh-tokoh penting. Nanti ada gubernur bersedia. Mencuri karena apa ini? Ini memang terpaksa. Kalau terpaksa, udahlah sama gubernur ditangani, diganti itu yang bekas nyurinya. Dan mereka harus dibebaskan. Kenapa? Karena saya membayangkan Pak, orang miskin ketika suaminya sakit, miskinnya double. Kenapa? Dia berhenti bekerja, berutang Pak. Saya kebayang kalau orang miskin ditahan, dia habis anak-anaknya. Gak bisa sekolah.
Bisa jadi istrinya jadi PSK. Kenapa? Gak ada jalan. Kita ingin kemiskinan ini selesai. Dan kita ingin keadilan ini tegak. Dan caranya satu, memimpin dengan hati. Pak Menteri, gedung ini ada pertemuan hari ini 3 kali. Pagi-pagi saya bertemu dengan 4.500 anak-anak yang sudah lulus pendidikan otomotif yang akan menjadi karyawan BYD, pabrik mobil elektrik Subang. Dan saya mensyaratkan pada seluruh industri di Jawa Barat tidak boleh ada lamaran kerja. Semua orang cukup diakses dari data, kemudian panggil, seleksi. Setelah lulus seleksi, baru dia ngurus SKCK. Baru dia ngurus lamaran kerja. Kenapa? Jangan sampai orang lagi nyari kerja harus keluar biaya untuk kepentingan persyaratan kerja. Tadi. Cicing sia tenggeus nyaho turun dana desana tadi ku aing. Nih. Yang kedua, saya bertemu dengan birokrat, Pak. Orang lain tuh begitu dilantik, itu langsung pidato di depan pegawai. Saya ini semenjak dilantik tanggal 20 Februari, baru tadi saya bertemu dengan pegawai. 3.500 pegawai Pemprov baru tadi bertemu. Untuk apa? Membangun spirit. Saya sudah bercerita dengan nyata. Apa yang dilakukan dalam waktu 8 bulan ini. Bisa terlihat di mana-mana. Nah, apa yang saya sampaikan? Saya sampaikan juga, ini kan harus jujur. Tahun depan ini Jawa Barat kehilangan dana transfer. 2.458 miliar. Kabupaten kota 2,5 triliun. Totalnya kita hampir 5,7 triliun. Saya katakan, ini saya kemarin kita ketika saya mimpin anggaran provinsi sudah turun karena dibagi-bagi hasil, Pak. Dulu sebelum saya 37 triliun, Pak. Ketika saya mimpin yang 6 triliun sudah bagi hasil dalam pajak kendaraan bermotor. Tinggal 31, Pak. Tetapi dari 37 triliun ke 31, anggaran belanja pembangunannya naik 10 kali lipat. Saya boleh cerita deh. Siapa tahu dibisikin sama Menke. Anggaran pembangunan jalan Pak Menteri dulu itu cuma 400. Waktu anggaran 37 triliun. Hari ini anggaran 31, 3,5 triliun. Anggaran untuk pasang listrik gratis bagi warga miskin dulu hanya sekitar 20 miliar. Hari ini 500 miliar. Anggaran PJU yang dulu paling hanya 40, makanya di jalan raya di Jawa Barat sekarang mulai berbaris. Hari ini mendekati angka 1 triliun. Pembangunan ruang kelas dulu 0. Makanya ribut terus ketika masuk sekolah. Hari ini 1,2 triliun. Kemudian rumah sakit. Hari ini masuk rumah sakit dimanapun. Kalau miskin, saya gratiskan. Provinsi bertanggung jawab. Tetapi di balik itu memang saya melakukan tindakan yang gila, Pak. Satu, nggak ada tuh baju dinas gubernur. 2, anggaran perjalanan dinas gubernur dulu 1,5 miliar. Turun jadi 750. Hari ini saya turunin lagi menjadi 100. Jadi yang gubernur keliling Jawa Barat tiap hari. Itu sampai hari ini hanya menghabiskan anggaran 76 juta. Sampai hari ini. Saya keliling tiap hari itu hanya menghabiskan 76 juta. Sampai hari ini. Nah, saya buang lagi. Nah sekarang kita turun lagi tinggal 27. Apalagi? Enggak, saya ngumpulin birokrasi tadi. Saya mau nekat, bukan mau saya turunin. Anggaran jalan mau saya taikin jadi 4 triliun. Seluruh belanja publik akan saya taikin 4 triliun. Tetapi mohon maaf Pak Menteri, tahun depan kalau berkunjung ke Jawa Barat tidak akan ada snack. Tidak akan ada makan nasi dus, paling hanya air putih. Mohon maaf, nanti listrik di Pemprov nyalanya hanya pada siang hari waktu kerja, malam akan dimatikan, yang nyala hanya di luar saja, di dalam tidak boleh nyala. Airnya akan dimatikan ketika jam kerja selesai.
Pegawainya akan kami atur Pak, tidak boleh terlalu numpuk tiap hari. Sebagian akan kami tugaskan kemana-mana untuk mengurangi beban. Karena pegawai itu semakin banyak pegawai di kantor, semakin banyak pengeluaran listrik, semakin banyak pengeluaran biaya-biaya lain. Saya akan kurangi itu semua. Dan karena kantornya sekarang kantor digital, saya ingin buktikan diri. Dan ini berlaku seluruh kabupaten kota sama semangatnya. Saya kemarin sudah kumpulkan. Kita ini sudah diambil senapannya, sudah diambil pelurunya, tinggal bambu runcing. Jangan, karena apa? Leluhur saya dulu pernah menang dengan menggunakan bambu runcing. Masa saya tidak menang hari ini? Jadi, bagi saya, keterujian seorang pemimpin adalah teruji di saat sulit. Dia tetap bisa memenangkan dan melewati kesulitan itu. Itu titik. Kenapa? Karena kita katanya bangsa pejuang. Waktu retreat ada simbol petarung. Maka kita tidak akan pernah berhenti untuk bertarung. Saya ini aktivis organisasi. Dulu ketika jadi pimpinan HMI bisa nyari duit buat bangun sekretariat. Buat ngasih makan training. Tidak ada anggarannya. Masa jadi gubernur yang ada anggarannya tidak bisa lebih dari ketua cabang HMI. Dan yang terakhir. Kita bersepakat Pak Wali Kota, para Bupati, kami akan menggerakkan seluruh rakyat. Karena saya tidak mau lagi di tempat saya ada orang mengadu Pak. Kalau ada orang mengadu ke tempat saya, berarti kepala desanya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti camatnya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti bupati wali kotanya tidak berfungsi. Kenapa? Mengadunya sederhana kok. Butuh uang 1,5 juta Pak untuk ongkos ke rumah sakit bolak-balik. Berangkatnya dari Indramayu, berangkatnya dari Cirebon, dari Tasik. Berapa ongkosnya? Saya bikin gerakan Pak. Hari ini tadi sudah dipelopori. Namanya Poe Ibu. Gerakan Sapoe Sarebu. Apa itu? Tiap warga harus nyimpan uang di depan rumah tiap pagi, dipupul oleh RT nunjuk bendaranya dikumpulin, nanti di kantor desa dikumpulin, di situ ada ruang pelayanannya khusus untuk ngurusin warga yang 2 kesulitannya, masalah sekolah dan kesehatan 2 saja. Seluruh kantor di seluruh provinsi Jawa Barat nanti akan ada ruang pelayanannya. Para bupati akan punya ruang pelayanannya, para camat punya ruang pelayanannya. Saya yakin Jawa Barat nanti bukan kekurangan, nanti akan kekurangan orang mengadu karena seluruh pengaduannya sudah selesai di berbagai titik. Nah, dari sinilah nanti kita akan mulai keadilan. Kenapa? Dari orang yang terpojok karena tidak bisa bayar untuk biaya kelahiran, dia mencuri. Dari yang kepepet karena anaknya pengen beli baju seragam, dia mencuri. Dari yang kepepet karena istrinya di rumah sakit, dia mencuri. Seluruh pencurian itu nanti akan menjadi hukuman manakala negara sudah membuat ruang-ruang keadilan. Tapi selama negara belum membuat ruang keadilan, tak pantas orang mencuri karena lapar dihukum. Untuk itu, semoga pertemuan hari ini pertemuan semangat kita semua untuk membangun rasa adil. Dan saya ngajak semua orang jangan mengatakan tidak ada uangnya, tidak ada anggarannya. Kalimat itu kalimat bohong. Kenapa? Giliran rakyat minta bantuan rumah sakit 500.000, Anda katakan tidak punya duit. Tapi malam karaokean sama LC Anda punya duit. Giliran rakyat minta beras 3 liter, Anda tidak punya duit. Tapi nambah istri, Anda bilang selalu ada duit. Ini penting Pak, ini penting karena tugas-tugas kemanusiaan ini hal penting. Karena kita ditugaskan untuk menjadi pemimpin adalah untuk mewujudkan rasa adil di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu mudah-mudahan pos bantuan hukum ini menjadi sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik sosial. Dimulai dari tingkat RT, tingkat RW, tingkat desa dan kelurahan.
Kalau seluruh RT RW tingkat desa dan kelurahan memiliki perangkat yang cukup, keuangan yang cukup atau fiskal yang cukup, dan kemampuan intelektual dan emosional yang cukup untuk menyelesaikan, negeri ini cukup selesai di desa. Karena negeri ini adalah hamparan desa dan kelurahan. Titik. Itu saja. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga sore hari ini menjadi jalan. Dan yang terakhir, saya satu kegiatan itu digunakan untuk 3 kegiatan. Jadi gedung ini disewa oleh Dinas Pendidikan untuk kegiatan nomenklatur Dinas Pendidikan. Tapi digunakan oleh BKD dan digunakan oleh hari ini oleh Pemprov Jabar bersama Kementerian Hukum. Jadi gratis. Ini cara efektif dalam memanage. Dan saya meyakini betul orang-orang yang survive itu adalah orang-orang yang memiliki kekurangan dan orang-orang yang memiliki kesulitan dalam hidupnya. Jadi pemimpin yang diberikan banyak kesulitan sesungguhnya pemimpin yang sukses. Kalau pemimpin selalu mendapat kemudahan bukan pemimpin sukses. Kalau saya dikasih 50 triliun saya bukan pemimpin sukses. Tapi kalau saya dikasih 27 triliun saya bisa membangun sama dengan 500 triliun saya pemimpin sukses. Itu. Ini sarana latihan dan ini adalah jalan. Dan terakhir saya ngajak pada para kepala desa semua, yuk kita berpikir tentang Indonesia masa lalu. Bagaimana? Dulu kepala desa dipimpin oleh Kuwu dan Jaro. Tidak ada dana desa. Bisa membangun kantor desa, punya tanah bengkok, punya jalan desa, dihormati oleh rakyatnya. Dan hari ini banyak kepala desa turunan yang ke-7 dari kakek dan dulu jadi kepala desa berwibawa di desanya. Apa artinya? Membangun bukan umpulan angka-angka APBD. Tapi membangun adalah spirit dari orang untuk membuat karya cipta tanpa harus hanya anggaran saja. Ini penting Pak. Kenapa? Kekuatan kultural kita yang harus tumbuh. Saya berulang-ulang ngomong, kekuatan kultural kita harus tumbuh. Malah saya kalau boleh usul ke pemerintah, kepala desa tidak mesti punya ijazah. Kalau saya boleh usul. Kenapa? Memimpin desa beda dengan kepala OPD. Jadi kepala desa beda dengan jadi gubernur. Beda. Kepala desa adalah kekuatan kultural. Kekuatan sacido metu saucap nyata, legok tapak genteng kadek, itulah kekuatan yang bisa meredam kemarahan rakyat. Bisa menggerakkan rakyat. Justru kalau menurut saya, dengan anggaran desa yang masuk sekarang bukan berarti melarang anggaran desa, tidak. Membuat kepala desa setiap hari merana. Kenapa merananya? Kepala desa nggak boleh korupsi. Tapi tiap hari berbagai kelompok datang ke desa. Orang bertemu gubernur susah. Gak bisa nembus Pak. Bertemu bupati susah. Gak bisa nembus. Tapi bertemu kepala desa itu paling gampang. Nu ngorak nake belah mana nyahun. Nah kita ngomong realitas. Yang berkunjung ke desa itu pulangnya pasti diamplopin. Sekali berangkat, gocap. Kali 10, 500. Rombongannya ada pagi jam 8, siang, sore. Digabungin sehari 2 juta. Sebulan berapa? Sebulan bisa 60 juta. Ngambilnya di mana ya dana desa? Nanti diperiksa lagi inspektorat, dihitung lagi. Nambah doi rokok. Nanti ujungnya masuk kejaksaan, harus dikembalikan itu ke kas negara dalam waktu cepat. Banyak kepala desa akhirnya menjual rumahnya. Kenapa? Karena ketidakberanian menghadapi tekanan dari luar. Bener nggak? Tapi ayo oke kepala desa nu bisa nyandung bengar ayah. Tidak semuanya. Nah, ini kan itu juga terjadi di kepala sekolah. Untuk itu, para kepala desa, kan saya sudah minta ada koordinatornya. Seluruh kepala desa harus ada legal yang mendampingi tiap kabupaten. Yang minta duit ke desa, tong dibere ajakan gelut. Dengan catatan kepala desanya tanpa celah.
Bagaimana yang berikutnya? Kalau di pos kabupaten ada mamin, jamuan tamu. Di pos kementerian ada jamuan tamunya. Di organisasi perangkat daerah ada jamuan tamunya. Di desa nggak ada komponen itu. Sedangkan kepala desa, camat berkunjung tiap minggu, sekmat berkunjung, kepala urusan berkunjung, Tipemda inspektorat berkunjung, kepala Bapeda berkunjung. Ada yang mau ngukur jalan, mampir dulu ke desa, semuanya diajak dahar, dirokok. Betul tidak? Udah, karena itu budayanya. Nggak sok siapa pegawai Pemda yang penting aku sok diongkosan kok balik nanya. Berkunjung, makanya selama saya jadi gubernur tidak ada lomba desa. Nggak ada. Kenapa? Karena apa? Hadiahnya cuman sertifikat, oloknya gede. Makanya lombanya cuma satu, yaitu Gapura, Sriba, Duga. Mereka yang terpilih desa terbaik mendapat 9 miliar dalam bentuk anggaran pembangunan. Selesai. Nah, ini yang terjadi. Untuk itu yaitu bobotnya diturunkan, sehingga nanti ini yang dimaksud. Jadi setiap tamu ke desa nanti ada bendahara yang memegang anggaran rereongan sapoe 1.000 di depan. Begitu ada tamu yang datang ke situ langsung ditanya, "Bapak kunaon di rumah sakit?" Padahal mah arek meres, tetulus balik deui. Ini penting, Pak. Ini penting. Nah, terakhir, tetapi sesusah-susahnya kepala desa masuk dalam 7 keajaiban dunia. Kenapa masuk 7 keajaiban dunia? Dana desana sering telat, bantuan keuangan desa kabupaten sering telat, gaji RT aya nu satahun sakali. Saya tahu itu. Ya kan? Ayo setahun ada ini Pak Menteri Hukum, ada gaji RT yang diberikan pada waktu Lebaran, yaitu setahun, jumlahnya 750.000. Tahu saya. Nah, itu ada yang begitu, tapi ada juga yang sudah sejahtera. Nah, apa 7 keajaibannya? Padahal kantor desanya sudah minus, tapi masih punya istri 2. Ada yang punya istri 3. Ada yang 4, bahkan ada yang 7. Tapi kalau setiap hari diondang oleh warga, kaondangan wae. Lamun aya jaipongan nyawer, boga duit. Aya dangdutan orgenan mayar. Itulah kepala desa. Karena kepala desa adalah termasuk manusia langka, 7 keajaiban dunia. Mantap. Hebat. Dan bantuan gubernurnya hari ini sudah turun. Yang belum turun bukan salah di saya, salah di pengajuannya. Yang sudah masuk ke meja Badan Pengelolaan Keuangan otomatis cair. Betul nggak? Sekarang gini, Pak Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mana? Masalahnya di mana? Ayo. Oh. Cicing siapa aja dog siapa? Gerowokan wae. Sini jelasin, ulang ngerakeun aing. Lumayan akhir tahun 130 juta, lumayan. Benar tak? Nah, ngomong. Kalau itu, Izin saya jelaskan Pak Gub. Proses verbal dilakukan dari mulai tingkat kabupaten. Sampai dengan sekarang masih tersisa 50% verbal di kabupaten. Kemudian yang sudah sampai verbal di kabupaten teh hartina datana can asup ke provinsi di kabupaten keneh. Yap. Dan semua ada di dalam sistem Pak. Jadi tidak manual. Kemudian proses pencairan di September itu memang baru 97. Hari ini berapa hari ini? Hari ini sudah mendekati 1.100 Pak. Udah saya kasih target ya. Hari Senin sudah cair semuanya. Yap. Ya kan? Nanti kalau yang kepala BPMD kabupatennya tidak mau ngelembur sampai hari Minggu, hari Senin akan saya umumkan kepala BPMD kabupaten yang malas. Setuju? Kita berontak saja berontak.
Oke. BPMD Kabupaten ada? Berdiri semuanya. Nangtong. Siapa ulah minta uang rokok nawai ka desa teh kudu gerajan teh. Ya, nanti langsung Pak diumumin di media sosial saya. Hari ini Bapak masukin ke media sosial saya, kirimin, saya umumin BPMD termalas di Provinsi Jawa Barat ini nih. Siap. Oke? Siap. Mantap. Oh, kanu duit mah. Ulang ngagulung dirinya, pindah ke luhur pindah. Ejang, ulang ngagulung napanto. Pak kepala saya itu kalau dengan kepala desa itu kayak teman. Awas, tapi siala mundu 130 juta ku siap pakai kakarokean ku aing awas ya. Terakhir nih, seluruh kepala desa nanti pergubnya hari ini diedarkan ke seluruh desa, kirim. Bentuk namanya bendahara yang khusus menangani rereongan yang dulu mah bias perelek. Ya, tiap kantor desa di depan rumah kepala desa harus ada pos pengaduan masyarakat, didinya bendahara langsung. Catatan, terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya, mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Itu serius, dimasukin Pak, klausulnya. Bangsa Indonesia ini kalau tidak dipaksa, tidak akan bisa. Dan kemudian nanti sistemnya bagaimana? Kalau desa tidak mampu, maka bendahara desanya nanti WA ke bendahara kabupaten kota. WA, nanti ada grup WA-nya dan itu dikelola oleh gubernur langsung. Nah kemudian kalau tidak mampu, memang uangnya habis, nanti langsung ke WA-nya gubernur. Nanti ada grupnya dan nanti akan kita bantu karena tim saya ada di setiap kabupaten. Di setiap kantor kepresidenan itu ada tim saya yang akan jalan. Selama ini tim saya jalan menjemput dari sana tiap hari. Mungkin kepala desanya nggak tahu. Jangan sampai gubernur lebih tahu dibanding kepala desa. Ini penting, Pak. Kenapa? Saya tidak boleh jadi kepemimpinan yang hanya sendiri yang bergerak. Kebaikan yang saya lakukan harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di Jawa Barat. Siap? Oke. Mantap. Pokoknya gitu. Senin cair. Mantap. Awas. Umumin hari ini minta kepala BPMD Jawa Barat WA seluruh kepala BPMD seluruh Jawa Barat. Agar sekarang, besok sampai Minggu seluruh pengajuannya masuk ke meja provinsi. Hari Senin sudah masuk ke BKAD dan hari Senin juga harus terdistribusi cair agar pencapaian anggaran Provinsi Jawa Barat mencapai 90% terhitung hari Senin. Tidak boleh uang terlalu lama di Bank Jabar. Rakyat bayar pajak untuk duitnya untuk pembangunan, bukan untuk dipinjamkan lagi oleh bank. Mantap? Setuju? Dan saya akan juga membuka layanan pengaduan kenakalan kepala desa. Lebih baik rakyat ngadu sama saya. Pasti kepala desanya saya nasehatin. Dibanding ngadu sama yang lain, saya diperes kena. Betul tidak? Dan saya juga membuka pengaduan bagi istrinya yang disakiti. Terhitung sejak nanti 1 November tidak boleh ada kepala desa yang nambah istri lagi. Kenapa? Karena tersopan. Kenapa tidak sopan sama saya? Aing hiji can menang siang geus kawin deui. Baik, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.